Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arit Tiastari dari kelas PBICE dengan NIM 2205015011070. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai diksi atau pilihan kata. Adapun pengertian diksi atau pilihan kata, diksi ialah pilihan kata. Maksudnya, kita memilih kata yang tepat dan selaras untuk menyatakan atau mengungkapkan gagasan sehingga memperoleh efek tertentu. Pilihan kata merupakan satu unsur sangat penting, baik dalam dunia karang-mengarang maupun dalam dunia tutur setiap hari. Ada beberapa pengertian diksi, diantaranya adalah membuat pembaca atau pendengar mengerti secara benar dan tidak salah paham terhadap apa yang disampaikan oleh pembicara atau penulis. Untuk mencapai target komunikasi yang efektif, melambangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal, membentuk gaya ekspresi gagasan yang tepat sehingga menyenangkan pendengar atau pembaca. Dalam KBBI, diksi diartikan sebagai pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Jadi, diksi berhubungan dengan pengertian teknis dalam hal karang-mengarang, hal tulis-menulis, serta tutur sapa. Adapun persyaratan diksi atau pilihan kata. Ada dua persyaratan yang harus dipenuhi dalam memilih kata-kata, yaitu persyaratan ketetapan dan kesesuaian. Tepat artinya, kata-kata yang dipilih itu dapat mengungkapkan dengan tepat apa yang ingin diungkapkan. Di samping itu, ungkapan itu juga harus dipahami pembaca dengan tepat. Artinya, tafsiran pembaca sama dengan apa yang dimaksud dengan penulis. Untuk memenuhi persyaratan ketetapan dan kesesuaian dalam pemilihan kata, perlu diperhatikan: 1. Kaidah kelompok kata atau frase, 2. Kaidah makna kata, ketiga, kaidah lingkungan sosial, dan keempat, kaidah karang-mengarang. Hal ini dijelaskan satu persatu sebagai berikut. Pilihan kata atau diksi yang sesuai dengan kaidah kelompok kata atau frase seharusnya yang tepat, seksama, lazim, dan benar. Yang pertama, tepat. Contohnya, makna kata lihat dengan kata pandang biasanya bersinonim, tetapi kelompok kata pandangan mata tidak dapat digantikan dengan lihatan mata. Yang kedua, seksama. Contohnya, kata besar, agung, akbar, raya, dan tinggi termasuk kata-kata yang bersinonim. Kita biasanya mengatakan hari raya serta hari besar, tetapi kita tidak pernah mengatakan hari agung, hari akbar, ataupun hari tinggi. Yang ketiga, lazim. Lazim adalah kata itu sudah menjadi milik bahasa Indonesia. Kata yang tidak lazim dalam bahasa Indonesia apabila dipergunakan sangatlah akan membingungkan pengertian saja. Pilihan kata sesuai dengan kaidah makna kata. Yang pertama, jenis makna. Berdasarkan bentuk maknanya, makna dibedakan atas dua macam, yaitu makna leksikal, yaitu makna kamus atau makna yang terdapat di dalam kamus. Yang kedua, makna gramatikal adalah makna yang dimiliki kata setelah mengalami proses gramatikal seperti proses afiksasi, reduplikasi, dan komposisi. Berdasarkan sifatnya, makna dibedakan atas dua macam. Yang pertama, makna denotasi adalah makna kata yang sesuai dengan hasil observasi panca indera dan tidak menimbulkan penafsiran lain. Yang kedua, makna konotasi adalah makna kata yang tidak sesuai dengan hasil observasi panca indera dan menimbulkan penafsiran lain. Berdasarkan wujudnya, makna dibedakan atas dua. Yang pertama, makna referensial adalah makna kata yang mempunyai rujukan yang konkret. Contohnya, meja, baju, membaca, dan menulis. Yang kedua, makna inferensial adalah makna kata yang tidak mempunyai rujukan yang konkret. Contohnya, baik, indah, sedih, dan gembira. Selanjutnya, perubahan makna. Berdasarkan cakupan maknanya, perubahan makna dibedakan atas dua, yaitu meluas, yaitu cakupan makna sekarang lebih luas daripada sebelumnya. Yang kedua, menyempit, cakupan makna sekarang lebih sempit daripada makna dahulu. Berdasarkan nilai rasanya, perubahan makna dibedakan atas ameliorasi adalah perubahan makna ke tingkat yang lebih tinggi, artinya baru dirasakan lebih baik dari arti sebelumnya. Yang kedua, peyorasi adalah perubahan makna ke tingkat yang lebih rendah, arti baru dirasakan lebih rendah nilainya dari arti sebelumnya. Pergeseran makna dibedakan atas dua macam. Yang pertama, asosiasi adalah pergeseran makna yang terjadi karena adanya persamaan sifat. Yang kedua, sinestesia adalah perubahan makna akibat adanya pertukaran tanggapan antara dua indera yang berbeda. Selanjutnya adalah relasi makna. Yang pertama, homonim adalah dua buah kata yang mempunyai persamaan tulisan dan pengucapan. Yang kedua, homograf adalah dua buah kata atau lebih yang mempunyai persamaan tulisan tetapi berlainan pengucapan dan arti. Yang ketiga adalah homofon adalah dua buah kata atau lebih yang mempunyai persamaan pengucapan tetapi berlainan tulisan dan arti. Yang keempat, sinonim adalah dua buah kata yang
beda tulisan dan pengucapannya tetapi mempunyai arti yang sama. Pilihan kata sesuai dengan kaidah lingkungan sosial kata. Diksi harus selalu diperhatikan lingkungan pemakaian kata-kata. Dengan membedakan lingkungan itu, pilihan kata yang kita lakukan akan lebih tepat dan mengena. Lingkungan itu dapat kita lihat berdasarkan 1. Tingkat sosial yang mengakibatkan terjadinya sosiolek, 2. Daerah atau geografi yang mengakibatkan dialek, 3. Formal atau non-formal yang mengakibatkan bahasa baku atau tidak baku, dan yang keempat, umum dan khusus yang mengakibatkan terjadinya bahasa umum dan khusus. Adapun pilihan kata sesuai dengan kaidah mengarang. Pilihan kata akan memberikan informasi sesuai dengan apa yang dikehendaki. Pilihan kata dengan kaidah mengarang memiliki kelompok kata yang berpasangan tetap, pilihan kata langsung, dan pilihan kata yang dekat dengan dengar pembaca. Contoh, terdiri dari, terdiri dalam, terdiri atas, ditemani oleh, ditemani dari, ditemani dengan. Selanjutnya, pilihan kata dan penggunaannya. Yang pertama, kata dari dan daripada. Contohnya, kertas itu terbuat dari kayu jati, atau keterangan asal. Peristiwa itu timbul dari peristiwa seminggu yang lalu, atau keterangan sebab. Yang kedua, kata pada dan kepada. Contohnya, buku catatan saya ada pada Astuti, atau pengantar keterangan. Kedua, saya ketemu dengan dia pada suatu sore hari, atau keterangan waktu. Kata di dan ke, contohnya Atik sedang berada di luar kota, menunjukkan fungsi kata depan di. Di saat usianya sudah lanjut, orang itu semakin malas belajar, menunjukkan keterangan waktu. Yang keempat, kata dan dengan, contoh ayah dan ibu pergi ke Jakarta kemarin. Yang kelima, kata antar dan antara, contoh kabar ibu belum pasti antara benar dan tidak. Kalimat ini menyatakan pemilihan. Demikian penjelasan saya mengenai diksi atau pilihan kata. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.